Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta didik sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika wajib kelas 12. Sebelum memulai, seperti biasa kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ini masih pada kompetensi dasar mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dengan materi jarak titik ke bidang. Baiklah para peserta didik sekalian, selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Para siswa sekalian, untuk menentukan jarak titik ke bidang, mari kita perhatikan dulu ilustrasi titik A dan bidang beta pada gambar di bawah. Ini titik A-nya, kemudian yang di bawah bidang betanya. Kemudian kita buat proyeksi titik A pada bidang beta. Kita misalkan A aksen. Kemudian panjang ruas garis A aksen kita misalkan T ya, karena kita belum tahu. Para siswa sekalian, bila titik A aksen merupakan proyeksi dari titik A pada bidang beta, maka jarak titik A ke bidang beta adalah AA aksen, misalkan T. Hal yang harus kita pahami bersama, apabila A aksen jarak titik A ke bidang beta, maka garis-garis yang terletak pada bidang beta dan melalui A aksen akan tegak lurus terhadap ruas garis A aksen. Sebagai ilustrasi, ini ada garis 1. Garis 1 terletak pada bidang beta melalui A aksen, maka garis 1 tegak lurus terhadap A aksen. Kemudian garis 2 demikian juga akan tegak lurus terhadap garis A aksen. Para siswa sekalian, penting untuk menentukan jarak titik A ke bidang beta. Secara umum, untuk menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang, sebaiknya buat dulu garis-garis bantu sehingga terbentuk segitiga untuk memudahkan kita dalam pencarian jarak. Sebagai ilustrasi kita perhatikan gambar di atas. A aksen merupakan jarak titik A ke bidang beta. Ya, kita misalkan T ya. Maka kita bisa membuat garis bantu pada bidang beta yang melalui A aksen seperti ini. Nah, kemudian garis bantu yang lainnya yaitu garis yang ditarik dari titik A. Ya, seperti ini. Ya, maka nampak ya ada segitiga. Nah, segitiga ini akan memudahkan kita dalam mencari T sebagai jarak titik A ke bidang beta. Ini sebagai ilustrasinya. Kemudian dalam mencari jarak titik ke bidang pada kubus, kita juga bisa memanfaatkan konsep luas segitiga. Nah, kita sudah sama-sama tahu luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan gambar di samping. Ini ada segitiga ABC. Nah, kita bisa membuat tinggi dari segitiga tersebut, misalkan tinggi yang ditarik dari titik sudut A.
semacam ini ya. Jadi nanti ini garis yang kita lihat garis merah sebagai tinggi, maka garis merah itu akan tegak lurus terhadap CB ya. Nah, ini kita bikin sama-sama merah biar merupakan sepasang ya. Jadi kalau garis tinggi yang ditarik dari titik A itu kita namakan T1, maka CB-nya sebagai alasnya kita namakan A1. Demikian juga dari titik B kita bisa membuat garis tingginya. Tentu akan tegak lurus terhadap garis AC. Semacam ini kita perhatikan. Nah, maka ini juga akan tegak lurus terhadap alasnya ya. Kalau kita namakan sebagai T2, maka AC kita namakan A2. Oke, jadi kita sudah bisa melihat dua pasang tinggi dan alas. T1 pasangannya A1, T2 pasangannya A2. Menurut konsep luas segitiga, maka luas segitiga ABC setengah alas kali tinggi. Jadi kita bisa tuliskan pasangan-pasangannya. Jadi setengah A1 kali T1 itu akan sama dengan setengah A2 kali T2. Jadi dalam sebuah segitiga kalau tinggi alasnya itu merupakan pasangan, maka nilainya sama, yaitu merupakan luas segitiga. Nah, ini merupakan perkalian yang tidak memuat 0 ya, maka setengah bisa kita cancel sehingga diperoleh persamaan yang lebih sederhana, yaitu A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Nah, persamaan ini nanti akan membantu kita dalam mencari jarak titik ke bidang. Para siswa sekalian, mari kita bahas contoh 1. Nah, kita bacakan dulu. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah R. Tentukan jarak titik C ke bidang AFH dan jarak titik E ke bidang AFH. Nah, untuk membahas soal ini, kita tampilkan dulu model kubusnya. Nah, kubus ABCD EFGH. Nah, dalam menamakan, ya, yang penting antara alas dan atas itu sesuai. Jadi kalau alasnya itu searah putaran jarum jam, maka atasnya juga searah putaran jarum jam. Yang penting titik A dengan E itu masih satu garis tegak atau garis vertikal. Walaupun boleh yang lain ya. Nah, ini tujuannya agar mempermudah kita ya. Oke. Yang pertama kita akan mencari jarak titik C. Kita tandai titik C-nya ke bidang AFH. Ya, kita tandai bidang AFH-nya. Nah, kita gambar itu yang berwarna hijau. Nah, tentu kita harus mencari proyeksi titik C pada bidang AFH. Kalau kita perhatikan, segitiga AFH merupakan segitiga sama sisi karena terbentuk dari diagonal sisi ya, ketiga sisinya AF, HF, dan AH. Ketiga-tiganya adalah diagonal sisi. Nah, titik proyeksinya tidak lain adalah titik potong dari ketiga garis beratnya dari segitiga AFH ini. Kita gambar saja ketiga garis beratnya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Oke. Nah, kemudian kita tarik dari C ke E. Nah, dia akan menembus ya pada salah satunya adalah garis AK ya. Kita salah satu aja yang kita kasih nama. Maka jarak titik C ke bidang AHF bisa kita lihat perjalanan garis merah berikut. Nah, coba perhatikan itu ada garis merah yang berjalan.
ya stop. Nah, itu merupakan jarak titik C ke bidang A HF. Oke. Proyeksinya kita namakan sebagai C1, C aksen ya, C aksen. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan mencari panjang CC aksen yang merupakan jarak titik C ke bidang A FH. Oke, anak-anak sekalian, kita buang dulu ya garis-garis yang tidak kita perlukan. Nah, ini nampak lebih sederhana ya. Kemudian garis yang lain. Nah, jarak titik C ke bidang AFH sama dengan CC aksen. Nah, ternyata sama dengan jarak titik C ke garis AK. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan segitiga yang memuat garis AK dan memuat titik C. Ya, semacam ini. Nah, udah kelihatan sekarang ya. Jadi ini ada segitiga ACK. Ya. Kita akan mencari CC aksennya. Nah, kemudian kita garis tinggi segitiga ACK dari titik K. Ya, semacam ini. Oke, kita namakan proyeksi titik K pada garis AC-nya adalah K aksen. Jadi ini merupakan tinggi juga ya. Oke, kita copy kemudian kita pindahkan dulu. Tujuannya agar lebih sederhana ya, daripada kita melihat segitiga masih di dalam kubusnya. Oke, kita perhatikan ciplakannya tadi ya, segitiga ACK dengan tingginya KK1, KK aksen maksudnya, dan tingginya CC aksen. Kalau KK aksen kita misalkan T1, maka AC kita misalkan A1. Jadi ini satu pasang ya. Kemudian kalau CC aksen kita misalkan T2, maka AK kita misalkan A2. Jadi sekarang sudah ada dua pasang tinggi dan alas. Sesuai dengan keterangan di atas tadi pada segitiga, maka pasangan-pasangan tinggi alasnya hasil kalinya akan sama ya. Jadi A2 kali T2 sama dengan A1 kali T1. Nah, di sini kita perlu mencari nilai-nilainya ya. Nah, yang pertama A1 ya, kita perhatikan yuk. A1 adalah panjang AC. Kita perhatikan, kembali ke kubus AC. Nah, AC merupakan diagonal sisi. Nah, dalam hal ini rusuknya R. Berarti AC ya, A1 sama dengan AC, yaitu panjang diagonal sisi R akar 2. Ya. Panjang diagonal sisi ya, rusuk kali akar 2. Jadi A1 sama dengan AC sama dengan R2. Kemudian T1, mana T1? Ya, T1 adalah KK aksen. KK aksen merupakan rusuk ya, sejajar dengan CG sekaligus sama panjang. Berarti KK aksen sama dengan rusuk. Jadi T1 sama dengan ya, T1 sama dengan mana T1? T1 sama dengan CG ya. CG. Nah, jadi T1 itu KK aksen sama dengan CG sama dengan R. Kemudian A2. A2 adalah AK, panjang AK. Kita kembali ke kubus. AK. AK tidak lain adalah jarak titik A ke garis EG. Jadi jarak titik ke diagonal sisi. Rumusnya adalah setengah rusuk kali akar 6. Jadi A1, A2 maksudnya, A2 sama dengan AK sama dengan setengah R akar 6. Yaitu setengah R, R-nya itu rusuk kali akar
6. Jarak titik ke diagonal sisi. Dalam hal ini titiknya adalah A, diagonal sisinya adalah EG. Oke. Nah, sedangkan CC aksen yaitu sama dengan T2, inilah yang akan kita cari. Oke, kita kembali ke persamaan A2 kali T2 sama dengan A1 kali T1. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. A1 ya. Nah, sebelum kita masukkan nilainya, kita bentuk aljabar lainnya, yaitu karena yang mau dicari adalah T2, berarti T2 sama dengan A1 kali T1 dibagi A2. Itu bentuk aljabarnya ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai A1-nya adalah R akar 2, T1-nya adalah R, kemudian A2-nya setengah R akar 6. Jadi diperoleh pembagian R akar 2 kali R dibagi setengah R akar 6. Nah, kita sederhanakan, kemudian kita rasionalkan penyebutnya, diperoleh 2/3 R akar 3. Nah, dengan demikian ya, jadi ya, kita kembali ke CC aksen. CC aksen sama dengan T2 sama dengan 2/3 R akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang AFH sama dengan 2R akar 3. Oke. Anak-anakku sekalian, kemudian kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH. Nah, kita tandai titik E-nya. Bidang AFH-nya masih sama, bidang AFH ya. Kalau tadi dari C tembus ke AFH, sekarang dari E tembus ke bidang AFH. Kita bikin yang transparan ya. Sengaja bikin transparan sehingga garis AE-nya sebagian masih nampak remang-remang ya. Oke, kita tarik dari E ke C. Nah, biasa titik tembusnya adalah perpotongan. Nah, jadi nanti titik tembusnya adalah perpotongan antara AK dengan garis EC. Nah, semacam ini ya. Oke. Garis yang berjaran adalah jarak titik E ke bidang AFH. Kita namakan sebagai titik tembusnya adalah E aksen. Jadi E aksen adalah titik proyeksi titik E ke bidang AFH. Sekali lagi, E aksen adalah titik proyeksi dari titik E pada bidang AFH. Nah, jadi jarak titik E ke bidang AFH adalah E aksen. Kita akan mencari berapa panjang E aksen. Para siswa sekalian, jarak titik E ke bidang AFH sama dengan E aksen. Nah, ini sama dengan jarak titik E ke garis AK. Perhatikan lagi. Jarak titik E ke bidang AFH sama dengan E aksen. Sama saja dengan jarak titik E ke garis AK. Jadi, kita bisa memanfaatkan segitiga AEK. Bisa memanfaatkan segitiga AEK. Siku-siku di E. Jadi nanti E ini siku-siku ya, dari segitiga AEK. Jadi sama saja dengan mencari tinggi pada sebuah segitiga siku-siku ya, yang ditarik dari sudut siku-sikunya. Maka E aksen sama dengan perkalian sisi siku dibagi sisi miring, yaitu AE kali EK dibagi AK. Oke. AE, siapa AE? AE adalah rusuk, jadi R ya. Kemudian EK. EK itu setengah dari diagonal sisi EG. EG sama dengan R akar 2. Jadi EK setengahnya menjadi setengah R akar 2. Sedangkan AK itu jarak titik A ke diagonal sisi EG. Jadi setengah
R akar 6 ya. Dengan disederhanakan kemudian dirasionalkan penyebutnya akan diperoleh 1/3 R akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang AFH adalah 1/3 R akar 3. Dari pembahasan atau uraian contoh 1 di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, jarak titik C ke bidang AFH sama dengan 2/3 R akar 3. Kita tahu R akar 3 adalah panjang diagonal ruang EC atau CE. Jadi, sama saja dengan 2/3 CE. Sedangkan jarak titik E ke bidang AFH 1/3 R akar 3. R akar 3 itu panjang diagonal ruang CE. Jadi jarak titik E ke bidang AFH juga sama dengan 1/3 CE. Apa yang bisa kita katakan tentang hal ini? Ya, yang pertama, jarak titik C ke bidang AFH yaitu CC aksen. Kemudian jarak titik E ke bidang AFH adalah E aksen. Ternyata C aksen dengan E aksen itu satu titik, atau C aksen dan E aksen berimpit, yaitu titik yang terletak pada garis AK ya, sekaligus titik yang terletak pada bidang AHF. Tidak lain adalah titik tembus antara garis CE dengan bidang AFH. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jarak titik C ke bidang AFH 2/3-nya CE. Jarak titik E ke bidang AFH 1/3-nya garis CE. Oke, ini untuk selanjutnya kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan rumus ini ya. Apalagi kalau soalnya soal multiple choice atau pilihan ganda. Selanjutnya mari kita bersama-sama membahas beberapa soal dan pembahasannya. 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak titik H ke bidang ACF adalah titik-titik. Ini ada 5 pilihan ya, A, B, C, D, E. Kunci jawabannya adalah A, yaitu 8/3 akar 3 cm. Oke, kita akan menguraikan bagaimana jawaban A itu. Ya, kita tampilkan kubusnya. Nah, jaraknya jarak titik H ke bidang ACF. Ya, kita perhatikan gambar. Ya, kalau menggunakan rumus yang tadi di atas, maka jarak titik H ke bidang ACF ya, adalah yang dicetak merah, yaitu 2/3 HB. Ya. HB adalah diagonal ruang, jadi sama dengan 2/3 kali 4 cm akar 3, sama dengan 8/3 akar 3 cm. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Yang kedua, soal 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Jarak titik E terhadap bidang BDG adalah titik-titik. Ini juga ada 5 pilihan. Kunci jawabannya adalah E. Mari kita bahas bareng-bareng. Ya. Kita tampilkan model kubusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini sebetulnya mirip dengan yang pertama tadi ya. Nah, tinggal kita ubah aja posisi ABCD EFGH-nya ya.
Jadi kita bebas menentukan mulai dari mana titik E-nya. Yang penting kalau alasnya seberlawanan putaran jarum jam, maka atasnya juga berputaran jarum jam. Oke. Kemudian AE-nya satu garis vertikal. Oke, kita kembali ke gambar ya. Kalau kita perhatikan, jadi jarak titik E ke bidang BDG itu sama dengan di atas ya, yaitu 2/3 CE. CE adalah diagonal ruang, jadi 2/3 kali 6 cm akar 3 sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi jawabannya adalah E. Cukup singkat ya kalau dengan rumus. Oke. Ini masih soal yang ketiga ya. Pada kubus ABCD EFGH panjang rusuk 8 cm. Jarak titik C ke bidang BDG. Ini juga pilihan ABCDE. Nah, kalau kita lihat yang ditebalin adalah D, jadi kuncinya adalah D. Nah, kita tampilkan bentuk atau model kubusnya. Jarak titik C ke bidang BDG. Nah, oke. Dengan menggunakan rumus di atas, maka jarak titik E ke bidang BDG sama dengan 1/3 CE. Sama dengan 1/3 8 akar 3 cm. Sama dengan 8/3 akar 3 cm. Jadi jawabannya adalah D. Ya, cukup mudah ya kalau dengan menggunakan rumus. Oke. Demikian pembahasan materi jarak ke bidang, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum diakhiri, marilah kita tutup dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk tugas nanti akan dikirim pada kelas masing-masing lewat Google Classroom. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.